Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana seharusnya kita hidup sebagai prajuritnya Tuhan. Saudara, kalau kita belajar di dalam Alkitab untuk menjelaskan hubungan kita dengan Tuhan, untuk kita semakin mengenal Tuhan, maka Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya kepada kita dengan berbagai gambaran. Dia memposisikan diri sebagai Bapa bagi kita. Dia juga memposisikan diri sebagai gembala bagi kita. Bahkan dia memposisikan diri sebagai sahabat bagi kita, sebagai guru, dan sebagainya dan sebagainya. Dan di dalam teks firman Tuhan ini, kita juga digambarkan sebagai prajurit, dan dia adalah komandan kita. Nah, hari ini saudara, yang saya rindu kita renungkan bersama dan belajar bersama adalah bagaimana seharusnya kita hidup sebagai prajuritnya Tuhan. Saudara, posisi kita atau predikat kita itu sungguh sangat istimewa sebagai anaknya Tuhan, sebagai muridnya Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai prajuritnya Tuhan. Semua predikat itu adalah predikat yang sangat istimewa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Karena untuk menganugerahkan predikat itu kepada saya dan saudara, Allah membayarnya dengan bayaran yang mahal. Kita yang tadinya adalah musuh Allah, kita yang tadinya adalah seterunya Tuhan oleh karena dosa-dosa kita, tetapi Dia telah rela mati, Dia rela berkorban untuk menjadikan kita anak-anaknya, untuk menjadikan kita murid-muridnya, hamba-hambanya, prajurit-prajuritnya. Dia telah korbankan dirinya saudara. Nah, itu sebabnya dalam semua predikat ini tadi saudara, seharusnya kita harus memerankannya dengan cara yang terbaik. Karena Allah juga telah membayar kita supaya kita dilayakkan dalam predikat itu dengan harga yang termahal, yaitu dengan nyawanya sendiri. Maka seharusnya saya dan saudara harus memerankan semua posisi dan predikat tersebut dengan cara yang terbaik. Kalau di dalam renungan pagi hari ini saudara, kita akan belajar bagaimana predikat kita sebagai
prajuritnya Tuhan. Kita akan belajar bagaimana seharusnya kita hidup dan menjalani hidup kita sebagai prajurit-prajuritnya Tuhan. Itu sebabnya saudara, siapkan hati dan pikiran saudara supaya saudara benar-benar diberkati melalui firman Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif dan saya akan menjelaskannya secara sistematis kepada saudara, sehingga saudara gampang untuk memahaminya. Pastikan hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Puji Tuhan saudara. Di dalam konteks ini kembali Paulus mau mengajar anak rohaninya yaitu Timotius, di mana dalam mendidik dan mengarahkan dan mengajar Timotius, dia memberi contoh bahwa kita adalah prajurit-prajuritnya Tuhan. Harus melakoni hidup kita atau menjalani hidup kita sebagaimana seharusnya seorang prajurit. Tuhan adalah komandan kita adalah prajurit-prajuritnya, dan kalau di dunia ini saja saudara, kalau seorang prajurit terhadap komandannya ada aturan yang begitu spesifik, ada aturan yang begitu jelas, sikap yang begitu jelas, apalagi terhadap Tuhan. Maka seharusnya kita bersikap lebih daripada seorang prajurit kepada komandannya di dunia ini. Seharusnya sikap kita kepada Tuhan harusnya lebih daripada itu. Nah, itu yang saya rindu kita belajar saudara. Bagaimana seharusnya sikap kita kepada Tuhan. Tuhan adalah komandan kita dan kita adalah prajuritnya. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap Dia. Yang pertama, di ayat yang ketiga dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Saudara, untuk menjadi seorang prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus siap menderita untuk Tuhan. Kita harus mau menderita, berani menderita untuk Tuhan. Saudara, mungkin di dunia ini ada prajurit yang dituntut untuk siap berkorban bagi komandannya. Tapi yang kemungkinan jadi pertanyaan, apakah komandan itu siap berkorban bagi prajuritnya? Jangan-jangan hanya prajurit yang dituntut untuk berkorban kepada komandannya, tetapi komandan tidak berani berkorban untuk prajuritnya. Tetapi di sini saudara, ketika dikatakan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, Dia menuntut setiap kita sebagai prajurit-prajuritnya, kita harus siap menderita dalam mengikut Dia, dalam mengiring Dia. Kita harus siap menderita. Kenapa saudara? Karena Dia sendiri pun telah rela menderita bagi kita. Bahkan bukan hanya rela menderita saudara, Dia rela mati bagi kita. Jadi ketika Dia menuntut prajurit-prajuritnya, Dia menuntut kita sebagai prajurit-prajuritnya untuk siap menderita bagi Dia, itu bukan tuntutan yang berlebihan, tapi tuntutan yang memang Dia sendiri sudah buktikan bahwa Dia pun telah mati untuk kita. Dia pun komandan kita, telah rela mati untuk kita, dan Dia menuntut kita sebagai seorang prajurit yang sejati. Kita juga harus siap menderita untuk Dia. Artinya apa saudara? Untuk kita mengikut Dia, untuk kita melayani Dia, kita harus rela menderita. Sekalipun harus menderita dalam melayani Tuhan, kita harus siap.
Sekalipun harus menderita dalam mengikut Tuhan, kita harus siap. Sekalipun harus berkorban dan menderita dalam kita beriman kepada Tuhan, kita harus siap. Itulah prajurit-prajurit yang baik dari Yesus Kristus. Siap menderita untuk Tuhan karena Tuhan pun telah menderita untuk kita. Bagaimana dengan saya dan saudara hari ini? Apakah kita tergolong prajurit-prajurit Tuhan yang siap menderita, saudara? Terkadang terlalu banyak orang-orang Kristen yang hanya siap diberkati, hanya siap dalam keadaan baik, hanya siap semuanya baik-baik saja. Tetapi ketika ada penderitaan dalam mengikut Tuhan, tidak siap. Tetapi hari ini ditegaskan oleh firman Tuhan bahwa prajurit yang sejati itu adalah prajurit yang siap dan rela menderita bagi komandannya, yaitu Yesus Kristus. Itu yang pertama, saudara. Lalu kemudian yang kedua, ayat yang keempat, di sana dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang. Ada kata berjuang di sana. Jadi seorang prajurit yang baik dari Yesus Kristus adalah prajurit yang siap untuk berjuang. Kalau dikatakan berjuang, saudara, siap bertempur, siap dan rela untuk menghadapi semuanya, mengikut komandan, melakukan perintah komandan, berjuang melakukan yang terbaik, bahkan sampai titik darah penghabisan, harus siap berjuang terus sampai menang. Demikian juga kita sebagai prajurit-prajuritnya Tuhan. Kita juga dituntut untuk siap menderita dan siap juga berjuang terus. Melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik. Ada usaha yang lebih dalam perjuangan itu. Ada usaha yang ekstra dalam perjuangan itu. Ada kesiapan untuk melakukan lebih banyak dalam perjuangan itu. Dan itulah prajurit yang baik, yaitu prajurit yang siap untuk berjuang, bahkan berkorban sekalipun harus siap demi sebuah perjuangan melakukan perintah komandan. Hari ini, saudara, bagaimana dengan saya dan saudara? Sudahkah ada perjuangan yang kita lakukan dalam mengiring Tuhan? Sudahkah ada perjuangan yang kita perjuangkan dalam kita melayani Tuhan? Jangan-jangan kita seringkali hanya menuntut daripada Tuhan. Tapi kita tidak pernah berjuang untuk berbuat sesuatu. Yesus, saudara, telah berjuang untuk kita. Dia sebagai komandan kita, dia telah berjuang untuk kita. Ketika dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu satu puncak penderitaan yang begitu beratnya, saudara, ketika dia menanggung dosa kita, padahal dia tidak bersalah. Bisa saja pada waktu itu dia berkata, sudahlah, ini terlalu berat, sudahlah, ini terlalu sakit. Bisa saja dia berkata begitu karena memang bukan salahnya, saudara, tapi dosa saya dan dosa saudara yang dia tanggung. Tetapi sekalipun begitu menderitanya dia di sana, dia tidak pernah menyerah. Tapi dia terus berjuang, dia terus berjuang, dia terus berjuang, sampai pada akhirnya dia berkata, sudah selesai. Dia berjuang terus dan berjuang terus sampai nafas yang terakhir. Dan sebelum dia menghembuskan nafas, dia berkata sudah selesai. Maksudnya apa, saudara? Perjuangannya untuk kita, perjuangannya untuk menanggung dosa kita, perjuangannya menggantikan kita dalam penderitaan sudah selesai. Dan kita diselamatkan, sehingga kita dijadikan anak, kita dijadikan murid Kristus, kita dijadikan jadi laskar Kristus. Dan sekarang ini, saudara, sebagai laskar-laskarnya Tuhan, Allah menegaskan, firman-Nya menegaskan bahwa kita harus siap berjuang. Lalu kemudian, saudara, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Yang ketiga, saudara, dia berjuang untuk menyenangkan komandannya.
Bahkan dia tidak peduli kepada dirinya sendiri. Yang dia pedulikan adalah bagaimana supaya komandanku ikut senang, supaya komandanku berkenan, supaya komandanku senang melihat aku. Itu yang dia perjuangkan, saudara. Bagaimana supaya dia bisa berkenan kepada komandannya, sekalipun dia sendiri punya pergumulan, sekalipun dia sendiri punya beban berat dan sebagainya, tapi dia tetap berjuang supaya berkenan kepada sang komandan. Saudara, perjuangan kita bukan untuk apa yang kita senang, tetapi perjuangan kita adalah untuk apa yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan seorang prajurit yang baik, dia tidak memusingkan diri untuk kebutuhan pribadinya. Dia tidak memusingkan diri soal-soal kehidupan pribadinya, tetapi yang dia perjuangkan adalah bagaimana supaya berkenan kepada komandan. Itu yang dia perjuangkan. Demikian kita, saudara, bahwa dalam pengiringan kita akan Tuhan, perjuangan kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan sebagai komandan kita. Yang menyedihkan, saudara, seringkali orang-orang yang mengatakan dirinya murid Tuhan, yang dia kerjakan seringkali adalah hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Dia yang telah rela mengorbankan semuanya, tetapi yang menyedihkan adalah orang-orang yang telah dia tebus itu malah akhirnya hidup dalam dosa, hidup mendukakan hati Tuhan. Itu sebabnya hari ini firman Allah berkata bahwa seharusnya sebagai seorang prajurit kita harus berjuang untuk menyenangkan hati komandan kita. Sudahkah kita hidup menyenangkan hati Tuhan, saudara? Atau kita hidup hanya untuk menyenangkan hati kita? Mari hiduplah untuk menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, saudara, pagi hari ini kita kembali sudah merenungkan firman Tuhan yang begitu indah, bahwa kita ini telah ditebus oleh Tuhan dengan bayaran yang mahal, supaya kita bisa menjadi prajurit-prajuritnya Tuhan. Kalau saya dan saudara sudah percaya kepada Tuhan, maka saudara adalah prajuritnya Tuhan. Saya adalah prajuritnya Tuhan. Dan sebagai prajurit Tuhan, 3 hal yang sudah kita belajar, saudara, bahwa kita harus siap menderita untuk komandan kita, yaitu untuk Tuhan. Yang kedua, yang sudah kita belajar adalah bahwa kita harus siap berjuang sekalipun menderita untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, kita harus berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan dengan tidak fokus kepada kepentingan diri sendiri, tapi fokus bagaimana supaya bisa menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang indah ini. Sebentar lagi kita akan berdoa buat segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, saudara. Namun sebelumnya, mari buat komitmen dalam hati kita semua untuk kita menerapkan firman Tuhan, untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga di dalam hidup kita, kita menyenangkan hati komandan kita. Puji Tuhan, saudara, lakukan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dengan perjuangan. Saudara siap menderita sekalipun untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan perjuangan, saudara harus berjuang keras melakukan apa yang bisa dilakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, dan harus bisa menyenangkan hati Tuhan sekalipun terkadang harus melupakan kepentingan diri sendiri. Puji Tuhan, saudara, lakukan segala aktivitas saudara dengan merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan yang memberkati setiap saudara. Haleluya. Tuhan, saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu.
Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka
untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil, Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua para nelayan ya Tuhan, para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan, berkati mereka untuk mereka dipromosikan, berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan, Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik,
Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami ya Tuhan, ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil. Nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.